Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pes Marsuk dari Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan cara uji independen sampel T-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, apa itu uji independen sampel T-test? Independent Sample T-test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Selanjutnya, tujuan dari uji independen itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain atau dua sampel bebas agar dapat diketahui apakah secara signifikan kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan dari uji independen itu sendiri, yang dimana jika nilai sig to tailed lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian pada kelas A dan kelas B. Dan jika nilai sig to tailed lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian pada kelas A dan kelas B. Selanjutnya ya, inilah soal yang dimana soalnya nanti ini akan digunakan untuk melakukan uji independen sampel T-test. Soalnya yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian bahasa Inggris pada SD Negeri 14 Biru antar kelas A dan kelas B dengan menggunakan sampel sebanyak 44 responden yang diambil dari kelas A dan kelas B dengan sampel data seperti berikut. Inilah merupakan sampel data yang dimana terdapat 22 sampel dari kelas A dan 22 sampel juga dari kelas B. Yang dimana di sini yaitu hasil ujian yang diambil dari kelas A dan kelas B dan kode yang dimana kodenya nanti ini digunakan pada aplikasi SPSS-nya, yang dimana kelas A dengan kode 1 dan kelas B dengan kode 2. Selanjutnya langsung saja kita melakukan pengujiannya dengan cara mengcopy. Pertama copy dulu untuk kelas A. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi SPSS-nya. Kita klik, kemudian copy. Selanjutnya kita copy juga untuk kelas B. Copy. Paste. Selanjutnya kita copy juga untuk kodenya. A. Copy. Paste. Selanjutnya kita copy juga untuk kode kelas B. Copy. Kemudian kita paste. Setelah datanya telah dipindahkan dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS, kemudian kita beralih lagi pada variabel view. Di sini kita ubah menjadi hasil dan di bawahnya kita ubah menjadi kelas. Selanjutnya untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian labelnya untuk hasil kita berikan label hasil ujian, dan untuk kelas kita berikan label kelas. Kemudian value-nya kita tambahkan dengan value pertama, kita berikan label kelas A. Kemudian kita tambahkan lagi dengan value 2, kita berikan label kelas B. Kemudian oke.
Setelah kita mengubah pada variable view-nya, selanjutnya kita kembali lagi pada data view. Nah, di sini telah berubah, yang dimana tadi dengan tulisan var berubah menjadi hasil, begitupun dengan di sini berubah menjadi kelas. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujiannya dengan cara masuk ke analis, compare mean, kemudian kita pilih independent sample t-test. Kemudian selanjutnya hasil ujian kita pindahkan ke tabel test variable. Begitupun dengan kelas, kita pindahkan pada tabel group variable. Kemudian define group. Di sini di mana pada grup 1 kita berikan value 1 dan grup 2 kita berikan value 2. Kemudian continue. Kemudian oke. Kita tunggu, nanti hasilnya akan muncul. Inilah hasil dari uji independent sample t-testnya, yang dimana di sini terdapat tabel grup statistik, yang dimana per grup ini terdapat n, yaitu merupakan jumlah data sampel yang digunakan, di mana pada kelas A terdapat 22 sampel dan kelas B terdapat 22 sampel juga, dan kemudian mean yang itu nilai rata-ratanya, yang dimana pada kelas A dengan memiliki nilai rata-rata 68,23 dan B dengan nilai rata-rata 85,55. Standar deviasinya pada kelas A yaitu 6,102 dan kelas B 3,764, dan standar error mean-nya yaitu pada kelas A itu 1,301 dan kelas B 0,802. Dan selanjutnya kita kembali pada tujuan awal kita untuk melakukan uji independent sample t-test ini, yaitu untuk mencari apakah ada perbedaan nilai ujian bahasa Inggris pada SD Negeri 14 Biru dengan membandingkan antara kelas A dan kelas B. Selanjutnya kita lihat dulu kembali mengenai dasar pengambilan keputusannya. Yang dimana jika nilai seek to tellet-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian pada kelas A dan kelas B. Dan jika nilai seek to tellet-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil ujian pada kelas A dan kelas B. Kita lihat nilai seek to tellet setelah kita melakukan uji independent sample test-nya, yang dimana nilainya di sini yaitu lebih kecil 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai ujian bahasa Inggris pada SD Negeri 14 Biru antara kelas A dan kelas B terdapat perbedaan signifikan, yang dimana 0,01 lebih kecil dari 0,05. Mungkin itu saja video dari saya mengenai cara melakukan uji independent sample t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.